Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra ramadhana sahra siyam. Summa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi lahum bi ihsan ila akhiril ayyam. Amma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin al hadis. Hadratil mukarramin, para ulama, para asatiz, jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, wabil khusus segenap jajaran DKM Masjid Ar-Rahmah, khusus ketua masjid yang sama-sama tentu saya hormati dan saya muliakan. Dalam kesempatan yang mubarakah ini, mari sama-sama kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Pertama, nikmat iman, nikmat Islam. Manusia di akhir zaman yang tidak pernah bertemu Nabi, yang tidak pernah bertemu para malaikat, tetapi dipilih berada pada satu agama yang diridhoi, agama yang langsung dinamakan oleh Allah, yakni agama Islam. Moga-moga iman serta iman ini terbawa sampai kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mensyukuri nikmat sehat. Matanya masih sehat, badannya sehat, telinganya sehat, dompetnya sehat. Alhamdulillah. Sehat merupakan modal yang paling berharga. Iman juga modal, Islam juga modal, sehatnya juga modal, punya duitnya juga. Ini modal mau dipakai apa? Dikasih umur di dunia, dikasih modal, mau dipakai apa? Pakai dagang, pakai tijarah. Tapi dagangnya adalah dagang yang menghasilkan untung dunia, untung dipakai. Sebab setiap manusia, khususnya mukmin mukminat, jangan pernah berpraduga bahwa hidup di alam dunia ini seperti hewan-hewan lain. Kucing mati, nggak ada masalah. Tapi kalau manusia meninggal dunia, masih harus menghadapi perjalanan yang panjang. Badan ini cuma bungkus doang. Sekarang bungkus. Ada yang gendut tapi besok kurus. Ada yang kurus tapi besok juga lebih kurus. Ini badan satu-satu nanti bakal hilang di Masjid Ar-Rahmah. Terutama jamaah insya Allah duluan. Kalau abah belakangan. Ini modal dari Allah Subhanahu wa taala, sehatnya, imannya, Islamnya. Dipakai untuk apa? Tugasnya adalah liya'budun. Kita di dunia ini ditugaskan oleh Allah untuk ibadah. Ya. Ibadah itu kebagi tiga. Satu disebutnya ubudah, dua ibadah, tiga ubudiyah. Ini tugas kita nih. Satu ubudah, gunakan akal untuk memikirkan siapa yang menciptakan dunia, siapa yang mengatur dunia, siapa yang mengatur aktivitas di dunia,
Siapa yang mengatur ekonomi dan sebagainya? Jawab, kita kompak. Siapa yang menciptakan? Dia nyebut Allah, mudah-mudahan sehat. Yang enggak nyebut Allah sakit. Siapa yang menciptakan dunia? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang ngasih sehat? Ini yang paling kenceng nyebut Allah, betul-betul takut sakit. Kita kenali Allah. Allah yang menciptakan kita. Betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dikasih lagi, dikasih lagi. Dan Allah nggak pernah minta apa-apa. Sehatnya dikasih, rezekinya dikasih. Apa aja dikasih oleh Allah. Kewajiban kita mikirin bagaimana cara ungkapan rasa terima kasihnya kepada Allah. Sudah dikasih, dikasih lagi, dikasih lagi. Apa kita bilang? Terima kasih. Betul. Betul. Bagaimana cara ungkapkan terima kasihnya? Maka yang kedua muncul disebutnya ibadah. Apa itu ibadah? Ngomong kudu manfaat. Ngomong jangan menghina orang. Bicara jangan menyakiti orang. Itu ibadah. Apa itu ibadah? Af'alun tardo biha. Kalau mau bekerja, kalau mau berbuat, Allah ridho, orang lain seneng. Mau ngomong orang lain seneng, mau jalan orang lain seneng. Itu namanya ibadah. Makanya ibadah kebagi dua, ada ibadah mahdhoh, ada ibadah ghair mahdhoh. Apa itu ibadah mahdhoh? Hubungan kita dengan Allah. Kenapa harus dikatakan hubungan? Masalahnya manusia banyak lupa kepada Allah. Nggak boleh diuji sedikit dengan yang manis-manis, lupa sama Allah. Jemaah. Di luar masjid banyak ingat Allah apa lupa? Jujur ngomong. Lupa apa ingat? Banyak lupanya kita. Makanya bersyukur masih ada masjid. Speakernya pakai keluar lagi. Diingetin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngingetin. Waktu azan doang. Tapi kalau lagi sholat kayak begini, maka katanya harus di dalam. Ya. Tapi kalau jamaahnya sampai ke sono, Masya Allah ini sampai berapa kilometer ini? Kalau pakai masjid lalu pakai speakernya segini doang, bubar di belakang. Kagak tahu ruku, kagak tahu sujud, orang kagak kedenger. Jadi kebijakan-kebijakan itu lihat dulu jamaahnya ada berapa. Kalau cuma 5 orang, nggak usah speakernya keluar-keluar. Kalau cuma 5 orang, akur. Lah kalau banyak kayak begini, ya mesti keluar lah. Nah, jamaah yang sama-sama dirahmati Allah, ini tugas hidup ibadah. Dan ibadah ada kualitasnya. Ada yang ibadah cuma dapat pahala 27 rakaat. Ada yang ibadah cuma pahalanya setahun. Tapi ada ibadah yang pahalanya 73 tahun. Masya Allah. Kalau pas malam itu dia sedang sholat terawih, bagaikan sudah terawih 80 tahun. Subhan. Malam itu dia baca Quran, pahalanya 83 tahun. Masya Allah. Malam itu dia sodako, pahalanya 83 tahun. Malam itu dia korupsi, dosanya 83 tahun. Itu namanya mafhum. Jangan ngomong baiknya doang, jeleknya juga sama. Paham? Malam apa itu? Malam pengantin. Malam Lailatul. Kapan malam Lailatul Qadar? Yang tahu hanya Allah. Mungkin saja malam ini. Amin. Atau mungkin minggu depan. Atau mungkin minggu depannya lagi. Kenapa disembunyikan? Supaya jangan kayak mancing. Tahu mancing? Ngelempar umpan ke kanan, nggak taunya ikannya di tengah. Lempar tuh ikan mancing ke tengah, taunya pinggir kiri. Bagaimana supaya dapat? Dijaring semuanya.
Dari malam pertama tarawih, terusin sampai malam 30. Amin. Pasti dapat malam Lailatul Qadar. Jangan malam pertama doang, mungkin besok, tapi dapat. Apa hikmah malam Lailatul Qadar? Bukan sekedar ibadah doang yang dilipat gandakan. Bahkan Lailatul Qadri maknanya malam Allah merubah nasib. Allah yang merubah takdir. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam perubahan. Malam apa? Kalau pengen berubah, ibadahnya dari malam pertama sampai malam 30. Akur. Siap? Siap? Oh siapnya karena mikir-mikir. Kalau pas ketemu malam Lailatul Qadar sebelum Ramadan, susah masuk Ramadan. Gampang selesai Ramadan. Jadi orang yang bahagia. Sebelum Ramadan, miskin. Begitu masuk Ramadan, siap-siap menjadi orang kaya. Besok dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau berhasil tidak berhasilnya panjenengan tergantung bulan Ramadan mau bisa sempurna atau tidak. Jangan main-main sama Islam. Jangan main-main dengan aturan Islam. Kalau betul-betul dilaksanakan, nggak ada orang Muslim yang miskin, nggak ada. Ini udah miskin, hidup susah, ibadah jarang. Terus saja kita miskin. Masya Allah. Jemaah. Mintalah doa sama Allah biar kita diberikan kekuatan. Jangan ngerepotin Haji Wawan. Haji Wawan ini kadang-kadang repot. Malam pertama tutir karpet sampai muter ke sono. Dipasangin sama panitia. Malam pertama sibuk panitia. Ya, begitu malam terakhir, Masya Allah, nyabutnya sendiri-sendiri. Ini saya perhatiin nih sama orang Islam nih. Masya Allah, malam pertama doang penuh. Mulai bawa penyisihan, kendor. Terakhir, jamaah maju. Tinggal sendirian, nauzubillah imam. Makanya kita berdoa, mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih bonus-bonus yang sudah Allah siapkan di bulan Ramadan. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah, ini tugas dari Allah. Mau kapan lagi? Modal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, terakhir Abah sampaikan yang wajib. Rukun puasa. Ada syarat puasa. Syarat puasa Islam. Non Muslim tidak wajib puasa. Ya, yang wajib puasa itu orang Islam. Islamnya bagaimana? Yang balik, yang sudah mulai kalau anak perempuan haid. Kalau laki-laki sudah pernah mimpi pertama. Mimpi anu, nggak usah dijelasin. Udah Muslim, balik. Bagi anak kecil tidak wajib puasa, cuman orang tuanya wajib mendidik. Pahalanya untuk siapa? Orang tuanya. Yang sudah gede-gede wajib puasa. Tidak wajib sama anak kecil. Jadi kalau ada yang nggak puasa berarti masa anak kecil berjenggot? Jadi Abi tidak melarang, terserah mau puasa ke mau enggak ke. Cuman begitu enggak puasa tanya jenggotan apa kagak. Ya. Yang kedua, aklu normal akalnya. Udah Muslim, balik normal. Udah bisa membedain mana manis, mana pahit, mana cantik, mana jelek, mana perawan, mana janda. Itu namanya normal. Tidak wajib puasa sama orang gila. Orang gila. Jadi puasa itu tidak wajib sama orang gila. Jadi yang nggak puasa terserah sampean. Saya cuma ngejelasin aja. Kemudian sehat. Ya, kemudian orangnya ada di sini. Tidak kemana-mana. Kalau memang pergian 80 km lebih, upayakan berangkatnya sebelum subuh. Mau kemana Pak? Pulang kampung. Mana kampungnya? Jawa. Berangkatnya sebelum subuh udah berangkat. Pas subuh udah di Bekasi. Begitu sampai di Bekasi, terserah. Mau puasa mangga, mau buka mangga. Tetapi kalau wa antasumu khairul lakum, kalau puasa sampai Jawa lebih afdol.
Abe, ya saya berangkatnya di sini setelah subuh. Oh, setelah subuh pulang ke Jawa. Iya, berarti sudah ada di waktu wajib. Tidak boleh buka di tengah jalan kecuali pingsan. Halo, ingat-ingat nih, karena saya tahu di sini nih, pada mudik-mudik semua, kecuali kiai nggak boleh pulang. Ustadz nggak boleh pulang, kalau ustadznya pulang bubar terawih. Jadi kita kalau mau pulang kampung, jangan setelah subuh. Kalau udah setelah subuh, mah udah niat puasa. Halo? Udah niat puasa berarti wajib puasa. Sampai ke Banten doang, tinggal 3 jam doang. Cuma 3 jam. Masya Allah baru nyampe Kalideres jam 8 udah habis tuh lemper. Ini gimana ceritanya sih ngaji? Ya, jadi kalau kita pulang, silahkan Anda pulang. Tapi sebelum subuh, berangkatnya sebelum wajib puasa. Oke nih, jamaah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perempuan, haid, nifas, gak wajib. Yang terakhir lagi aja nih. Nanti kita sholat witir 11 rakaat. Loh kok ketawa? Lah emang witir itu 11 kok. Ya, ada yang 4 boleh, 4-4-3, ada yang 3 sekaligus. Jadi kita setelah ini nanti witir 11 rakaat, bubar duluan jamaah. Ya memang sengaja Abi Imam kayak begitu. Tapi ingat patokannya, ingat patokan. Kalau imam terlalu cepat meninggalkan rukun-rukun sholat, lebih afdol sholat sendirian. Ingat-ingat nih, jangan mentang-mentang kita pengen cepat sampai nggak ketemu ruku sama sujud. Alhamdulillah, awas, hati-hati. Harus ada rukun. Cepat pakai aturan. Supaya apa? Nggak nabrak. Lambat pakai aturan supaya nggak ditabrak. Ini saya contohin supaya jamaah itu patokan-patokannya. Jadi kalau kata jamaah, ini ninggalin rukun nih imam, mendingan sholat sendiri. Ya, kalau kelamaan juga nggak kuat kita. Mau kita sholat malam ini 1 juz? Mau? Saya bawa ayo 1 juz. Tapi nggak sanggup juga. Semua jamaah pengennya 20 rakaat sedang-sedang saja. Ya. Yuk malam ini kita niatkan wajib niat puasa tiap malam. Ikutin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saumagodin an adai fardi syahri Ramadoni hadihi sanati lillahi ta'ala. Jadi jangan Ramadoni. Jangan berguru sama Kiai Haji SCTP, RCTI. Itu yang di TV-TV salah semua itu bahasa Arabnya. Jadi saumagodin an adai fardi sahri Ramadoni hadihi sanati. Jadi kalau dalam aturan Arab kalau udah i begitu. Ya, niatkan dalam hati kita itu belum niat itu mah, baru ngucapin niat. Belum niat kan? Baru apa? Ngucapin niat. Tempat niat itu di hati. Jadi kalau sudah diucapin, ucapin di hati masing-masing. Bismillah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saumagodin an adai fardi sahri Ramadoni hadihi sanati lillahi ta'ala. Silakan ucapkan di hati masing-masing. Alhamdulillah kita sudah niat puasa. Jadi boleh ya kita semuanya melaksanakan puasa besok. Yang kedua disunahkan kita niat puasa sebulan penuh. Khawatir nanti kita lupa tiap malam. Tapi niat kepada taklid Imam Malik. Kalau nggak pakai taklid nggak sah. Ikutin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ayyami sahri Ramadoni hadisanati kulliha muqallidan li imam
Malik lillahi ta'ala. Kalau nggak hafal pakai bahasa Betawi baik. Bahasa Betawi juga nggak bisa, ku Sunda baik tidak naon. Bahasa Sunda yang bisa, bahasa Madura. Kulo neka besok neka terlalu puasa tayo. Pakai bahasa hati aja. Sejak aku puasa seluruh hari bulan Ramadan tahun ini karena Allah taklid kepada Imam Malik. Sejak aku puasa seluruh hari bulan Ramadan. Coba bareng-bareng. Masih liar aja. Bareng-bareng. Sejak aku puasa seluruh hari bulan Ramadan tahun ini. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Seluruh hari bulan Ramadan tahun ini taklid kepada Imam Malik. Insya Allah. Jadi walaupun lupa siangnya sudah diniatkan malam ini. Tadi sudah niat. Jadi artinya bahwa niat itu wajib diucapkan setelah maghrib. Sampai sebelum asar. Boleh niat ya. Boleh niat. Setelah maghrib, sambil buka saya mau niat. Boleh. Yang penting belum ketemu fajar. Oke. Abah, boleh nggak saya niat habis main bola sama istri? Orang tadi saya niat, lupa. Begitu habis main bola sama istri, baru ingat, oh iya besok saya puasa. Boleh nggak niat? Boleh hukumnya. Boleh hukumnya ya. Nah, jamaah yang sama-sama dirahmati Allah, demikian dari Abah. Mudah-mudahan tetap kita semangat, diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah sehingga kita selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadan, selesai melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, keluar dari Ramadan kita bagaikan bayi yang terlahir mendapatkan masa depan yang baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.